Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang EBIT dan EBITDA dalam penggunaan rating obligasi, khususnya rasio terkait dengan profitabilitas. Sebagai catatan awal bahwa S&P dalam menghitung profitabilitas untuk ratingnya menggunakan sejumlah rasio keuangan yang berbasis pada EBIT dan EBITDA. Kita ke contoh rating obligasi, ada sejumlah rasio pada contoh ini, 7 rasio. Satu rasio menggunakan profitabilitas yaitu return on capital. Kita ke rasio yang kedua. Pada contoh yang kedua ini terdapat dua rasio keuangan yang berbasis profitabilitas. Yang pertama adalah return on capital, yang kedua adalah operating income to sales. Baik, kita lihat bersama-sama rincian dari dua rasio keuangan profitabilitas tersebut. Pertama adalah operating income to sales, yang kedua adalah return on permanent capital. Kita review kembali EBIT dan EBITDA. EBIT, earning from continuing operation sebelum bunga dan pajak, termasuk di dalamnya interest income dan equity earning kalau kita punya afiliasi dan sejenisnya. Tidak termasuk di dalamnya non-recurring item. Untuk EBITDA di sini ada sejumlah penyesuaian, misalnya adalah tidak termasuk interest income, equity earning, dan non-recurring item. Tidak termasuk juga di sini adalah interest component dari capitalized operating lease. Capitalized operating lease adalah operating lease yang dikapitalisasi dalam konteks melakukan adjustment dari operating menjadi capitalist menurut versi S&P. Sekarang kita lihat pada rasionya secara umum. Rasio yang pertama adalah operating income to sales. Operating income di sini pengertiannya adalah EBITDA. Jadi dalam istilah yang lain bisa kita sebut sebagai EBITDA margin. Tentu dalam pengertian EBITDA-nya menurut versi S&P yang lebih konservatif. Rasio yang kedua return on permanent capital. Pada contoh ini kapital yang digunakan menggunakan average, sementara pembilangnya adalah EBIT. Sekali lagi EBIT menurut versi S&P yang juga konservatif. Nah, kapital di sini pada dasarnya utang dan ekuitas dengan berbagai macam item yang disebutkan terkait misalnya dengan lease, sekuritisasi, dan seterusnya. Sebagai catatan akhir, dalam melakukan rating, S&P menggunakan dua rasio profitabilitas, yaitu operating income to sales, yang kedua adalah return on permanent capital. Jika kita akan melakukan benchmarking terhadap rating yang dilakukan oleh S&P, sebaiknya kita menggunakan pengertian, definisi, dan rasio yang sesuai seperti S&P mendefinisikannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.